Pada kesempatan kali ini saya ingin mengomentari mengenai pro kontra lah antara PT GKP dengan masyarakat atau masyarakat yang pro kontra menanggapi aktivitas PT Gema Kreasi Perdana di Kabupaten Konawe Kepulauan. Jadi di Kabupaten Konawe Kepulauan itu ada satu perusahaan itu di bawah naungan Harita Group, namanya PT Gema Kreasi Perdana. Jadi perusahaan ini itu beraktivitas atau beroperasi di Kecamatan Wawuni Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, tepatnya di Desa Rokoroko. Nah, tetapi hadirnya perusahaan ini itu begitu banyak ditanggapi oleh masyarakat, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung seperti saya jelaskan tadi. Di sisi lain, banyak masyarakat yang mengaku itu semenjak hadirnya PT GKP itu tidak memberikan dampak positif. Nah, tapi kalau menurut masyarakat lain itu ada dampak positifnya. Jadi mungkin saya bisa simpulkan hadirnya PT GKP ini itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Tapi kalau misalkan saya merujuk daripada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, berarti PT GKP ini lebih banyak dampak negatifnya untuk masyarakat. Makanya kemudian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu tidak membolehkan lagi PT GKP beroperasi di Kabupaten Konawe Kepulauan. Nah, ada yang menarik di sisi ini atau di persoalan ini antara pro kontranya masyarakat. Satu sisi ada masyarakat yang melakukan demonstrasi di Jakarta, tepatnya di Kementerian Kehutanan agar IPPKH PT GKP yang dicabut oleh pemerintah melalui putusan Mahkamah Konstitusi itu dikembalikan. Nah, di sisi lain ditanggapi lagi oleh masyarakat bahwa tidak usah masyarakat yang berjuang di Jakarta agar PT GKP dikembalikan PPKH-nya. Justru masyarakat ini melalui grup Facebook di Perubahan Konawe Kepulauan yang saya baca itu justru membuat saya tertawa. Karena kenapa? Memang lucu tapi ini benar. Kenapa dia nama akunnya itu di Kawoni, dia katakan begini bahwa ya ngapain coba mau mati-matian berjuang membela PT GKP di Jakarta di Kementerian Kehutanan, toh banyak hal yang bisa dilakukan di Kabupaten Konawe Kepulauan itu yang bisa menghasilkan uang. Kenapa? Karena di Wamoni itu adalah tanah subur dan masyarakat dari dulu hingga sekarang mata pencahariannya itu nelayan dan petani, bukan bukan sebenarnya di pertambangan. Jadi dia menyarankan agar mereka-mereka yang berada di Jakarta mau membantu PT GKP agar PPKH-nya kembali, itu dia malah menyarankan supaya mereka mengasah parang, kemudian naik di kebun, di bekas operasi atau di bekas lahan hasil lahan yang pernah pernah digunakan lah oleh PT GKP saat beroperasi. Jadi dia minta agar masyarakat naik ke sana, kemudian melakukan reklamasi atau penanaman ulang atau pengelolaan ulang lahan yang telah dipakai PT GKP kemudian dipakai untuk bertani, mau menanam apapun itu, yang penting jangan tanam ganja ya. Kalau tanam ganja itu masalah. Nah, saran yang diberikan oleh masyarakat ini tentu positif. Kenapa? Karena ya menurut saya kita ikuti saja putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung agar tidak ada lagi pertambangan Kabupaten Konawe Kepulauan. Kenapa? Daerah itu tidak layak tambang menurut undang-undang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kenapa? Karena ukurannya itu. Nah, oleh karena itu mestinya juga pemerintah di sana di Kabupaten Konawe Kepulauan itu melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kemudian ya masyarakat itu sadar diri lah, hukum itu peduli dengan masyarakat melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Toh kita kenapa kemudian mati-matian membela PT GKP? Padahal orang di luar sana itu peduli dengan kita, kita yang malah acuh dengan itu. Nah makanya saya heran, apakah kemudian cuman pejabat yang tidak taat kepada hukum, atau kemudian korporasi yang tidak taat hukum, atau malah masyarakat juga itu senang ketika melihat korporasi atau pejabat itu melakukan pelanggaran atau pengabaian hukum. Karena ya saya kalau dari fenomena ini saya masih melihat masih ada masyarakat yang kira-kira hanya melihat dari sisi besok saya lapar ya, besok apa yang saya makan, tidak melihat dampak panjangnya. Bayangkan ya, saya tidak cari tahu banyak juga, tapi ada beberapa hal yang saya temukan itu, bahwa semenjak hadirnya PT GKP di Kabupaten Konawe Kepulauan, itu air yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan, khususnya di Wawoni Tenggara, Desa Rokoroko, itu berkering. Bahkan ya, fakta lagi yang saya temukan, masyarakat itu mengalami gatal-gatal akibat menggunakan air yang tercemar oleh limbah tambang akibat aktivitas dari PT GKP. Nah, kalau sudah seperti ini, masyarakat masih memikirkan bekerja di situ, dapat dari situ. Saya ingin katakan ya, kalau masyarakat berpikir seperti itu, bagi saya sudah, ini kalian berpikir atau tidak sebenarnya. Kenapa? Yang kaya itu bukan kalian nanti. Di sana itu adalah harta kekayaan kalian, kekayaan alam yang dititipkan di Desa Rokoroko, Kecamatan Wawoni Tenggara, itu dikelola sama orang lain. Dan itu dari luar Kabupaten Konawe Kepulauan. Mereka kaya, kalian kedepannya mereka pulang, kalian justru merasakan dampaknya dari itu. Bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan, atau mungkin ratusan tahun kalian menanam cengkeh, menanam pala, menanam kelapa. Ujung-ujungnya kalian harus memulai dari awal ketika PT GKP itu kembali pergi dari atau mengangkatkan kaki dari Kabupaten Konawe Kepulauan. Toh semua itu kalian yang dapatkan dampaknya. Sebenarnya saya tidak ada kepentingan di sini mau PT GKP jalan mau tidak, saya tidak ada hal atau dampak yang terkena kepada saya, karena saya walaupun saya warga Wawoni, tapi saya ya tidak merasakan dampak air keruh itu, atau masih jauh lah. Nah ini dampaknya di sana di Desa Rokoroko. Nah karena itu ya pilihannya itu ada sama masyarakat mau menolak atau menjadi. Tapi ya kalau saran saya, pikirkan matang-matang, karena dampak negatif yang kalian terima itu sudah banyak. Ya, serah.